Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. As-su'alu ma ma'na hadithi Abdullah bin Mas'ud hina sa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam an ayyul amali afdal. Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, apa amal yang paling utama? Ayyul amali afdal, apa amal yang paling utama? Qala, Nabi ditanya seperti ini oleh Abdullah bin Mas'ud. Nabi jawabnya, as-salatu ala miqatiha, salat di waktunya. Ya. Qala, Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, thumma ayyu, nuli nopo, kemudian amal apa lagi Kanjeng Nabi setelah as-salatu ala miqatiha? Qala, Nabi menjawab, birrul walidaini, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Qala, Abdullah bin Mas'ud kembali bertanya, thumma ayyu, nuli amal apa Kanjeng Nabi? Qala, Kanjeng Nabi jawab, al jihadu fi sabilillah, jihad fi sabilillah. Ini pertanyaan yang diajukan oleh penanya. Maknanya, penjelasannya hadis ini seperti apa? Al-hadithu sahihun. Pertama yang harus disampaikan bahwa hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayatnya sahih, sanadnya baik, matanya juga baik. Wa ma'nahu anna as-salata al-mafrudata fi waqtiha al-mu'ayyan laha afdalu a'mali syakhsi li'annaha ahammu arkanid dini ba'da syahadataini. Maknanya seperti ini ya, salat yang difardukan dilaksanakan dalam waktunya yang telah ditentukan, itu adalah sebaik-baik amalnya seseorang. Li'annaha ahammu arkanid dini ba'da syahadataini, karena
sholat dilaksanakan di waktunya ini adalah rukun agama yang paling penting. Aham, rukun-rukun agama yang paling penting setelah dua syahadat. Hatta laqad warada fil hadits sahih nafyul islami amman taraka salatan wahidatan hatta yakhruja waqtuha. Saking pentingnya sehingga ada hadis sahih yang menjelaskan nafyu al-Islam. Islam itu tidak lagi ada dari seseorang yang meninggalkan satu sholat. Orang meninggalkan satu sholat sampai keluar waktunya, itu dalam satu hadis disebutkan tidak lagi dianggap sebagai muslim. Ya memang terjadi ya, sebagian mazhab memang menganggap orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja sampai waktunya itu keluar dianggap telah keluar dari Islam. Sebagian memaknai apa adanya. Tentu sebagian yang lain menganggap itu merupakan dosa yang besar, sehingga derajat keislamannya itu terkoreksi dengan sangat drastis, tapi tidak sampai benar-benar dianggap murtad. Ya menurut banyak ulama, tapi sebagian memaknai memang dianggap keluar dari Islam. Wa warada fi haditsin akhar as-salatu khairun mawdu'un faman syaa'a falyuqilla wa man syaa'a falyukthir. Dalam hadis yang lain disampaikan as-salatu khairun mawdu'un. Salat adalah kebaikan yang diletakkan. Maksudnya diletakkan untuk umat Islam, diletakkan untuk kita semuanya. Pokoknya salat itu baik selama dilakukan dengan memenuhi rukun, syarat, waktu, maka itu semuanya baik. Sholat itu pokoknya baik. Maka kalau kepingin sedikit ya silahkan, mau kepingin banyak ya silahkan. Sebagian mazhab pokoknya kalau nganggur sholat Allahu Akbar, satu rakaat juga nggak masalah menurut sebagian. Jadi kelihatannya kok nganggur, daripada nganggur Allahu Akbar aja ya. Kelihatannya kok capek, ya salam gitu aja. Ya sebagian sahabat juga begitu menjalankan itu. Kadang pingin sholat ya satu rakaat gitu aja. Kok kayaknya capek, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena sholat itu pokoknya baik. Makanya ada cerita-cerita semalam itu menjalankan sekian rakaat. Ya karena sholat itu pokoknya sesuatu yang baik. Ya kita nganggur-nganggur, kita menjalankan sholat. Khairun mawdu'un faman sya'a falyuqilla wa man sya'a falyukthir. Sebagian ulama mengatakan selain witir tidak boleh sholat ganjil, sebagian ya. Tapi sebagian yang lain kalau sholat itu yang diistilahkan dalam fikih itu sholat yang mutlak,
itu ya baik-baik saja. Itu ya. Sholat 3 rakaat, Allahu Akbar 3 rakaat, kelihatannya kok pengen selesai. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ya itu baik-baik saja. Ya menurut sebagian. Tapi tadi ya menurut sebagian kalau tidak witir tidak boleh sholat itu apa? Ganjil. Ya sebagian. Summa yaliha fil fadli birrul walidaini wa ta'atuhuma. Ya, sebagaimana penjelasan di dalam hadis-hadis, syarah-syarah, Nabi itu sering ditanya mengenai amal paling baik. Dan Nabi itu menjawab dengan beberapa jawaban. Ya. Nah, menurut para pensyarah-pensyarah, Nabi kalau ditanya mengenai amal yang paling baik itu, menurut para pensyarah ya, Al-Imam An-Nawawi misalnya ya, kalau nggak salah ya, dalam syarah Muslim, Nabi itu kalau ditanya amal yang baik apa itu tergantung yang dilihat. Ya, tergantung yang dilihat. Nah, ini yang nanya adalah Abdullah bin Mas'ud. Kanjeng Nabi menjawab, amal paling baik itu sholat sesuai dengan waktunya. Ada yang memaknai di awal waktu, ada yang memaknai pokoknya sholat tidak qadha itu berarti afdalul amal. Sebagian memaknai fi awalil waktu, di waktu yang pertama. Ya. Thumma yaliha fil fadli birrul walidain. Birrul walidain ini penting sekali ya. Taat kepada kedua orang tua. Mau menikah ya minta izin, mau sekolah ya minta izin, mau kerja ya minta izin. Ya, yang sekira tidak menyakiti orang tua ya. Ya walaupun tentu ulama-ulama banyak memberi catatan-catatan mengenai taatul walidain ya, mengenai taatul walidain. Misalnya kasusnya Abdullah bin Umar ya, kasusnya Abdullah bin Umar mengenai birrul walidain. Abdullah bin Umar menikah dengan perempuan tapi tampaknya tidak disetujui oleh orang tuanya. Ya, ini kasus yang seperti ini sensitif ya, sehingga pemaknaannya juga menjadi hati-hati. Ulama juga hati-hati. Nikah, ternyata Umar tidak setuju. Kata Umar, istrimu tolak, katanya. Istrimu tolak. Abdullah bin Umar nggak mau. Ya asalnya nggak mau. Sowan kepada Kanjeng Nabi. Kok saya disuruh nolak istri saya Kanjeng Nabi sama ayah saya Umar? Ya sudah kamu tolak saja. Kanjeng Nabi juga mengkonfirmasi untuk mentolak ya. Berarti betapa pentingnya birrul walidain. Ya. Ya itu husnudzon kepada Umar ya, husnudzon kepada Umar, karena nggak mungkin lah Umar itu memerintahkan atas nama hawa nafsu gitu ya, nggak mungkin ya. Banyak ulama-ulama itu tetap memberi catatan. Kalau sekiranya disuruh menceraikan istrinya dan itu tidak punya alasan sama sekali, alasannya hanya sepele dan itu tidak secara syar'i tidak perlu dipertimbangkan, ya banyak yang mengatakan ya tidak perlu ditolak ya. Tapi kalau memang pertimbangan syar'i gitu ya, ya. Jadi dalam fikih-fikih itu misalnya kayak begini, ya ini tentu
sangat sensitif ya, antara larangan dengan perintah. Itu bobotnya kalau dalam fikih itu bobotnya itu kuat larangan. Misalnya gini ya, anak mengajukan proposal sama orang tua untuk menikah, proposal ya, kan ada nikah itu yang kehendak anak, ada yang kehendak orang tua gitu ya. Nah, anak ngajukan proposal kepada orang tua, ternyata orang tuanya nggak setuju, ya itu patut dipertimbangkan, ya dalam buku-buku itu ya dilihat alasannya apa, kenapa kok tidak setuju, lalu anaknya itu benar-benar sudah kadung gimana gitu ya, sehingga kalau tidak dilaksanakan anaknya juga akan membingungkan. Itu juga menjadi pertimbangan ya. Tetapi dalam buku-buku itu tetap menyarankan, ya selama orang tua tidak setuju, ya selama kamu bisa melaksanakan, ya nggak perlu diteruskan gitu ya, selama kita bisa melaksanakan dan orang tua punya pertimbangan yang bisa dimengerti. Nah, itu kan larangan. Tapi kalau perintah itu hampir ulama itu kayak menyetujui gitu, bahwa itu tidak wajib. Kalau perintah loh ya, bukan larangan ya, kan beda. Misalnya orang tua terus, kamu harus nikah dengan ini. Nah kalau ini, kalau anaknya memang nggak seneng, semua sepakat itu tidak wajib ya, itu tidak wajib dan tidak dianggap durhaka kepada orang tua ya, karena yang menjalani adalah anak, dan itu akan bertahun-tahun. Kalau ternyata dia tidak bisa menjalani, akan bermasalah, pasti yang akan disalahkan adalah orang tua. Jadi ada orang tua telah menentukan satu calon. Nah ini kalau memang anaknya tidak suka, tidak ya, dia sebenarnya berhak, tidak wajib untuk mengikuti, tidak wajib mengikuti, karena dia yang menjalankan, apalagi kalau dia tidak suka. Dan itu buku-buku yang saya baca ya hampir kayak sepakat bahwa itu tidak dianggap hukukul walid ya. Nah tapi kalau gantian, kalau proposalnya itu anaknya yang mengajukan, lalu orang tuanya ternyata tidak setuju, ya itu juga patut dipertimbangkan, dianjurkan untuk sangat-sangat mempertimbangkan alasannya apa. Ini harus dipertimbangkan ya, kecuali memang sudah tidak bisa dicegah ya, udah kadung gimana gitu ya, dan itu akan membawa dampak yang luar biasa, maka ya kalau alasan orang tua tidak begitu ini ya, banyak yang mengatakan ya tidak masalah kalau kemudian itu harus dilangsungkan ya, tetapi dengan hati-hati dan lain sebagainya. Maksudnya saking pentingnya birrul walidain ini harus menjadi pertimbangan penting ya. Wa hadza amrun wajibun bi nassil Qur'an fi qoulihi ta'ala. Birrul walidain itu adalah perintah yang wajib dengan nas Al-Qur'an fi qoulihi ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Allah telah memutuskan alla ta'budu illa iyyah, kamu jangan menyembah kecuali Allah, wa bil walidaini ihsana, dan Allah telah memutuskan bahwa kamu harus berbakti, berbuat baik kepada kedua
orang tua. Harus berbuat baik kepada kedua orang tua, ya, jangan menyakiti. Jangan menyakiti. Yang disampaikan dalam buku-buku biasanya tafsir, birrul walidain itu disandingkan dengan masalah tauhid yang paling asasi, yaitu tidak boleh menyembah selain Allah. Nah, itu disandingkan. Itu kalau dalam tafsir-tafsir biasanya akan disebut betapa pentingnya birrul walidain sampai disandingkan. Ketika kota Mekah itu dibuka, dikuasai, Fathu Mekah, ya, salah satu yang dilakukan oleh Abu Bakar itu apa? Menggendong bapaknya, Abu Quhafah. Jadi orang sekelas Abu Bakar itu karena ayahnya sudah tua, ya, sangat tua. Itu ayahnya disowankan kepada Kanjeng Nabi, itu yang gendong Abu Bakar, digendong, dihadapkan di depan Rasulullah, yang kemudian lahir hadis yang terkenal, ya, itu orang tuamu kok rambutnya sudah putih semua, ini disemir aja, tapi jangan hitam. Enggak, tapi jangan hitam, ya. Itu ceritanya Abu Quhafah digendong sama siapa? Abu Bakar, Fathu Mekah, digendong, disewankan kepada Kanjeng Nabi, rambutnya sudah kelihatan putih, sudah sepuh. Nah, terus itu tadi. Jadi peristiwa itu terjadi, itu ayahnya digendong oleh Abu Bakar, ya, digendong oleh Abu Bakar. Ini birrul walidain. Orang yang terkenal namanya siapa? Uwais Al-Qarni, ya, Uwais Al-Qarni itu juga begitu. Antara dua pilihan yang sama-sama pentingnya dan itu sulit. Orang Yaman sudah Islam di eranya Kanjeng Nabi, kepengen sowan Kanjeng Nabi, tetapi harus meninggalkan ibunya kalau sowan, atau dia tetap menjaga ibunya tapi tidak bisa sowan kepada Kanjeng Nabi. Pengen ketemu Kanjeng Nabi, dan kalau ketemu Kanjeng Nabi itu artinya statusnya adalah sahabat. Tapi kalau tidak ketemu Kanjeng Nabi, statusnya adalah tabi'in. Tapi kalau dia tidak ketemu Kanjeng Nabi, artinya adalah menjaga, merawat ibunya. Mana yang dipilih? Uwais Al-Qarni memilih merawat ibunya, sehingga selama hidupnya tidak pernah menjadi sahabat karena tidak pernah ketemu dengan Kanjeng Nabi. Dan itu mendapat apresiasi yang luar biasa dari Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Itu birrul walidain. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā, ya. Wakhfid lahumā janāha adh-dhulli minar rahmah wa qur rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, ya, doa yang sangat penting. Rabbirhamhumā kamā rabbayani shaghīrā, sebagaimana kedua orang tua merawat diriku ketika diriku masih kecil. Ya, ini ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang pentingnya birrul walidain. Ya, tidak boleh bersuara keras, harus hati-hati, jangan menyakiti orang tua, ya. Wa fi qawlihi wa wassaynal insana biwalidayhi
hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Ini ayat Al-Quranul Karim. Allah memberi wasiat. Wasiat itu perintah yang sangat penting. Itu wasiat ya, perintah yang sangat penting. Karena wasiat itu maknanya adalah biasanya dimaknani pesan seseorang ketika mau mati. Orang yang mau mati itu nggak akan perintah kecuali yang penting. Masa ono arep mati kok ngurusi perkara sing ora penting kan, arep mati kok tulung klambiku dilempit, nggak mungkin lah. Ono wong arep mati kok bicara kelambi barang ya apa iki. Orang kalau mati pasti momennya itu digunakan untuk sesuatu yang sangat apa? Penting. Mesti ingat anaknya penting. Pesan dengan anakku gini apa? Mesti yang penting-penting. Nah, kemudian kalimat wasiat ini digunakan untuk sesuatu yang bukan karena mau mati. Maknanya berarti pesan yang disampaikan ini sangat penting. Wa wassayna al-insana biwalidayhi. Allah berwasiat agar baik kepada kedua orang tuanya. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ya berat selama 9 bulan ya, kita tahu sendirilah mengandung itu berat. Wa fisaluhu fi amaini, ya menyusui selama 2 tahun ya, menyusui selama 2 tahun, disapeh setelah 2 tahun ya. Menyusui itu berat. Saya nggak sanggup ya, saya nggak sanggup, maksudnya karena nggak kodratnya ya, kodratnya sanggup. Maksudnya saya sekarang sudah punya anak kecil ya, saya nggak sanggup. Maksudnya harus bangun jam 2, harus bangun jam 3 ya, saya juga bangun tapi paling nemenin paling 5 menit, setelah itu saya tidur lagi ya. Tapi itu menyusui itu jam 2 bangun sampai jam 3 harus ngantuk gitu ya. Makanya ya toleran sama ibu, toleran sama ibu. Kalau pas tidur, pas apa ya biarkan istirahat, karena memang tidurnya itu sangat terganggu ya. Ibu itu tidurnya sangat terganggu kalau lagi punya anak kecil, berat ya. Saya menemani ya, tapi ya itu tadi ya, paling 5 menit, 10 menit ya, 15 menit ya, temenin malam-malam bangun, tapi ya setelah itu saya tidur. Anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir, ilayya al-masir ya, berbakti kepada orang tua. Fafil ayatil ula qarana ta'atahuma bi'ibadatihi ya. Qarana apa? Ta'atahuma bi'ibadatihi. Tadi ya saya sampaikan ya. Jadi tauhid yang sangat penting itu disandingkan dengan taat kepada kedua orang tua. Wa fil ayati tsaniyati qarana syukrahuma bisyukrihi anishkur li wa liwalidayka. Syukur kepada Allah disandingkan dengan syukur kepada orang tua. Wa dzalika li ta'kidi haqqihima wa ta'zimi sya'nihima, untuk menguatkan haknya kedua orang tua, wa ta'zimi sya'nihima, mengagungkan pentingnya kedua orang tua ini. Lamma tahammala minal masyaqi
fi hamlil waladi wa tarbiyatihi, atau lima tahammala gitu ya, lima tahammala krono uliye ngandung, krono uliye membawa beban berat. Lima tahammala, tahammul nyonggo kalau Jawa nih, nyonggo beban berat. Fi hamlil waladi wa tarbiyatihi wa lima astaya ilaihi minal ihsan, wallahu ta'ala aujaba syukra man asda ila syakhsi ma'rufan fakaifa bil walidaini. Allah mewajibkan bersyukur kepada orang yang berbuat baik kepada seseorang, apalagi orang itu adalah kedua orang tua. Maka harus kita hormati dengan sekuat-kuatnya ya, hormat kepada orang tua. Tapi juga kita ini kadang-kadang ya harus sadar ya, kalau saya sebagai orang tua ya, saya sebagai orang tua itu ya memang saya harus sadar. Sadarnya itu apa ya, orang tua itu nggak punya jijik sama anak ya. Orang tua itu nggak punya jijik sama anak ya. Saya mandiin anak saya ya, enak-enak dimandiin, di bak ada airnya, dan saya ya BAB di apa, di ember itu loh ada airnya ya, itu saya nggak jijik, ya. Terus ganti pempes ya, bersihkan apa kotorannya anak itu, saya itu nggak ada jijiknya sama sekali ya. Itu naluri memang. Nanti kalau ini yang jadi orang tua nanti ya, itu nggak jijik, itu harus diakui. Tapi ya, anak bersihin kotornya bapaknya itu jijik. Kita itu di depan anak ya, anaknya mengeluarkan kotoran ya, kentut, itu kita senyum, bahagia. Tapi ada anak di depan orang tuanya yang sudah tua bersihkan kentut, itu jijik, itu jijik ya. Jadi kadang-kadang memang nggak bisa dibedakan, nggak bisa disamakan ya. Orang tua bersihin anak itu senang, tapi anak bersihkan orang tua itu nggak senang, mesti ngempet. Makanya itu pahalanya luar biasa ya. Ya, jadi mau ngenyek temen-temen itu ya nggak bisa gitu ya. Anak kok sama orang tuanya ini, ya bang, gitu emang nalurinya itu begitu ya. Ya tapi ya harus kita jalankan ya, harus kita jalankan. La jarama an kana albirru bihima gitu ya, afdolal a'mali ba'da sholati. Karena yang demikian inilah pasti, la jarma kelawan pasti, saat temene bekti bihima gitu ya, mungkin bukan biha ya, bihima, dengan kedua orang tua, afdolal a'mali ba'da sholati, sebaik-baik amal setelah sholat. Kama anna uquqahuma minal kabairi bin nassil hadithis sahih. Durhaka kepada orang tua itu termasuk dosa-dosa besar.
berdasarkan nas hadis yang sahih minal kabair ya. Thumma yali hadza fil fadli, hadza itu jadi maf'ulnya ya, nuli nyandingi hadza ing iki birrul walidain fil fadli ing dalam kautamaane apa sing nyandingi al jihadu fi sabilillah ya, jihad fi sabilillah keutamaan berikutnya setelah birrul walidain, jihad fi sabilillah. Wal jihadu huwa muqatalatu al-kuffar wa muharabatuhum, memerangi orang kafir, memerangi ya, dengan jiwa, dengan harta, dengan lisan ya. Wa qad a'addallahu lil mujahidina minas thawabi ma lam yu'tihi li ghairihim. Allah telah menyiapkan bagi para mujahidin dari pahala sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain. Ya, ini jihad. Jihad itu yang menjadikan kita nyaman, itu loh jihad itu ya. Jihad itu yang menjadikan kita apa? Nyaman. Kita ini bisa sholat, nggak ada yang apa ya, nggak ada yang ya, dimanapun tempatnya, kapanpun, menghadapi siapapun. Kalau kita sebagai muslim sudah tidak lagi bisa menjalankan keyakinannya dengan nyaman, maka saatnya untuk melaksanakan apa? Jihad dengan cara apapun. Karena itu pasti akan menghadapi banyak rintangan, pasti. Satu daerah tiba-tiba tidak boleh jilbaban, kita ngomong ini hak ada muslim, pasti akan menghadapi masalah. Bisa ada tekanan sehingga kehilangan nyawa, kehilangan harta, kehilangan banyak hal. Ya itu. Makanya pahala orang jihad itu besar sekali karena membikin sekian umat Islam bisa menjalankan agamanya dengan baik, ya, dengan baik. Itu. Ya, kita mengalami itu ya dulu tahun 80-an. Anak masuk SMA itu nggak boleh itu pakai jilbab itu. Tahun 80-an ya, orang sekolah pakai apa? Jilbab itu. Nah saat itu terus ada yang berani menyuarakan, yang berani, nah itu yang seperti ini itu sebetulnya adalah sedang menjalankan fungsi jihad ya, sedang menjalankan fungsi jihad dengan berbagai cara ya, lisan, bil mal, bil jah, di apa tadi, dengan koneksi dengan koneksi macam-macam jihad namanya ya. Inna allaha wa kafa dalilan ala dhalika qawluhu ta'ala. Ya kalau ini kan kita udah nyaman ya, kita ngaji begini juga nggak ada yang larang, nggak ada yang apa gitu ya, udah nyaman lah ya. Dulu sudah ada yang jihad ya, dulu sudah ada yang jihad. Waqad a'addallahu lil mujahidina minas thawab ma lam yu'tihi li ghairihim wa kafa dalilan ala dhalik qawluhu ta'ala inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sesungguhnya Gusti Allah telah membeli dari orang mukmin jiwanya, hartanya, dibeli dengan harga apa? Yaitu dengan harga mereka mendapatkan surga. Kita
menyerahkan uang kita, diri kita untuk kepentingan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka itu kita mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu ta'ala wa la tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadlih. Nah, dia jangan menyangka orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Enggak ya, mereka hidup. Bal amwatun, mereka hidup. Inda rabbihim, di sisi Tuhannya, yurzaquna, mereka diberi rezeki, ya, diberi rezeki. Farihina bima atahumullahu min fadlih, bahagia dengan apa yang telah diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu anugerah-anugerah. Ya, cerita-cerita tentang orang-orang yang wafat karena ingin menjadikan umat Islam nyaman menjalankan agamanya, menyebarkan dakwah, semuanya aman. Ini cerita-cerita seperti ini banyak sekali ya. Jabir bin Abdullah, bapaknya namanya Abdullah, wafat ketika perang Uhud, meninggalkan anak kecil-kecil dan meninggalkan hutang. Jadi Jabir ditinggal mati bapaknya itu harus ngopeni adik-adik yang masih kecil, dan bapaknya wafat meninggalkan apa? Hutang. Sehingga Jabir tampak sedih. Ya, tampak sedih. Lalu ketemu dengan Kanjeng Nabi, kenapa kamu sedih Jabir? Ya, saya ditinggal mati bapak Kanjeng Nabi. Pokoknya cerita-cerita itulah. Ya, terus diberitahu sama Kanjeng Nabi bahwa sekarang bapakmu Abdullah telah punya kesempatan berbicara dengan Gusti Allah kifahan, berhadapan langsung, kifahan. Setelah itu Jabir mengatakan, kalau begitu saya rela Kanjeng Nabi. Ya, itu siapa? Jabir. Artinya orang ini hidup gitu ya, hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hadzal hadits ishtamala ala ahammil furudi al-wajibati ala syakhsi nahwa rabbihi wa walidayhi wa dinihi. Hadis ini yang ditanyakan tadi, hadisnya Abdullah bin Mas'ud, itu mengandung, mencakup fardu-fardu, kewajiban-kewajiban yang sangat penting. Dijelaskan kewajiban kepada Tuhannya, yaitu sholat, kewajiban kepada orang tuanya, yaitu birrul walidain, lalu kewajiban kepada agamanya, yaitu membela agamanya Allah agar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya. Ya, hadza syarhun mujazun, yaitu jihad ya. Makanya sebagian ulama ketika dalam bab zakat itu kan salah satu asnafnya ya, itu kan fi sabilillah, diberikan kepada orang yang sedang fi sabilillah. Kan ada yang ketat, ada yang longgar. Yang ketat itu hanya mengkhususkan kepada orang yang benar-benar membawa senjata. Kalau sekarang orang Palestina lah kira-kira ya, jihad fi sabilillah. Kalau selain itu nggak boleh diberikan zakat, selain itu nggak boleh. Ada orang yang longgar,
Longgar itu seperti apa? Pokoknya kalau di jalan Allah dikasih. Ada masjid didanai dari apa? Zakat, karena dianggap itu fi sabilillah. Madrasah dibangun dengan uang apa? Zakat, karena dianggap fi sabilillah. Nah, sebagian ada yang mencoba untuk menjelaskan fi sabilillah itu apa, yaitu ketika kamu menjalankan agama, ketika kamu tidak menjalankannya, agama ini menjadi repot. Nah, itu baru namanya apa? Fi sabilillah. Misalnya kalau di Jakarta kan masjid udah banyak ya. Banyak kan masjid Jakarta ini? Kalau kita bangun masjid misalnya ya, terus nggak jadi gitu, Jakarta masalah nggak? Nggak masalah ya kan? Ya berarti itu namanya belum jihad fisabilillah. Masjid begini itu nggak perlu didanai dengan apa? Zakat. Tapi misalnya kamu hidup di belahan mana yang nggak ada masjidnya, dan tidak ada yang mau ngurusi masjid, sehingga kamu itu mati-matian ngurusi masjid, dan kalau itu nggak jadi, agama di sana itu benar-benar bermasalah. Nah, yang seperti ini berhak untuk disebut fisabilillah. Kamu jadi guru di daerah terpencil, yang kalau kamu itu nggak di situ, agamanya benar-benar bermasalah. Tapi kalau kamu jadi guru nih jadi Jakarta, kira-kira ya, kalau kamu nggak jadi guru, Islam bermasalah nggak? Saya kira kok nggak masalah, masih banyak yang lain ya kan gitu ya. Nah, yang seperti ini sebetulnya belum kriteria fisabilillah. Tapi kalau kamu di daerah mana dan kamu butuh uang, kalau kamu nggak punya uang, terus kamu pasti akan keluar dari daerah itu, dan nanti agama di sana jadi masalah. Nah, yang seperti ini namanya apa? Fisabilillah, sehingga yang seperti layak untuk didanai dengan apa? Zakat. Karena esensi jihad itu adalah ketika dalam satu hal di situ nggak ada yang bertahan akan apa? Masalah. Orang sulit memakai apa? Jilbab. Lalu kita mati-matian agar orang bebas menjalankan keyakinannya. Nah, kita yang seperti ini tuh berhak untuk disebut apa? Fisabilillah, sehingga berhak mendapatkan biaya dari zakat. Ya. Jadi sekali lagi ya, ada yang longgar, tapi orang-orang senang yang longgar-longgar ya. Pokoknya kalau visa demi agamanya Allah apapun berhak didanai dengan. Ada yang sumpit sekali. Yang sempit sekali itu tadi, pokoknya kalau tidak pegang senjata itu tidak disebut fisabilillah. Nah, yang ketiga ini kalau saya adalah pribadi cocok, baru disebut fisabilillah kalau kita sudah bisa mengukur. Kalau kita tidak berada di situ, agama ini tidak bisa berjalan dengan baik. Nah, itu baru kita, walaupun tidak dengan pedang, walaupun tapi namanya tetap fisabilillah. Ya seperti tadi itu, daerah nggak ada masjidnya, butuh dana, dan kita kalau malah nggak ada masjid dan agama menjadi berantakan. Kita jadi guru di sana, kalau kita tidak ini bermasalah. Nah, itu namanya al-jihadu fi sabilillah ya. Hadza syarhun mujazun, syarah yang ringkas lil hadithi, terhadap hadis tadi. La'allahu yakunu kafian. Semoga berharap syarah ini sudah
cukup untuk menjelaskan penjelasan atau apa yang disampaikan Kanjeng Nabi bahwa amal yang paling baik sesuai dengan yang disampaikan Kanjeng Nabi kepada Abdullah bin Mas'ud, yang pertama adalah as-salatu ala waqtiha, yang kedua adalah birrul walidain, yang ketiga adalah itu tadi ya, apa namanya, al-jihadu fi sabilillah ya. Tiga-tiganya sangat-sangat penting dan itu layak, sangat pas kalau itu disebut sebagai apa namanya, amal-amal yang mulia. Baik, terima kasih. Demikian Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li'azimi sultanik. Allahumma la nahsi thana'an 'alaik anta kama athnayta 'ala nafsik, wa lakal hamdu wa lakal syukru hatta tarda. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma inna zalamna anfusana zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana maghfiratan min 'indik warhamna innaka antal ghafurur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma waffiqna lima tuhibbuhu wa tardah. Allahumma inna nas'aluka an tasta'milana li khidmati hadzal din wa li khidmati talabati hadzal din wa la tastabdilna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Nas'aluka ya Rabbana husnal khatimah wa na'udzubika ya Rabbana min su'il khatimah. Nas'aluka ya Rabbana antashya mardana antashya mardana antashya mardana shifaan la yughadiru saqaman wala alama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.